Buku di atas sana kalau kamu ketawain gimana? Paling ketawa sama bapakku. Halo Del, selamat datang di podcast Omong Kosong bersama kita Orang-orang kosong. Anjay. Oke, hari ini kita bakal sesuai judul ya, yaitu Omong Kosong toh, ya toh. Omong-omong kosong. Omong kosong Kosong. ya. Pokoknya tentang kehidupan kita sehari-hari yang kosong ini Iya, tentunya sangat-sangat juga. kosong, nggak ada itunya ya. Iki aku kok gak penak belas ya, Bro. Apa meneh? Kaya ning salju. Nah, ini kan emang hawanya lagi dingin-dingin Iya, itu. mediding. Nanti takutnya kamu nggak masuk angin gitu loh. Aku seperhatian itu loh sama kamu. Terima kasih Rama. Oke. Perhatian sama aku. Jadi gini ya, gimana? Kegiatanmu sehari-hari itu ngapain sekarang? Kalau aku pribadi ya seperti biasa, Apa? up konten lah. Oke. Rajin-rajin up konten, ya kan? Kalian lihat, kamu rajin banget sekarang ya, up Iya konten dong. ya. Aku lebih rajin daripada kamu. Iya, kamu ini memang mencuri start. Terakhir kamu ini up konten kan di Bromo. Di Bromo, Mas. Bromo terakhir. Kamu nggak merasa harus klarifikasi gitu? Kamu lu nggak ngajak-ngajak aku. Maksudnya piye? Ora ngono to. Kemanapun aku pergi holiday, tuh kamu tak ajak tak. Oh iso-isone, kowe nyelimur. Tiba-tiba ke Bromo. Oke lah kalau sebelum-sebelumnya itu kamu nonton bola. Kamu kan tahu aku nggak terlalu suka nonton bola. Nggak apa-apa kamu berangkat sendiri. Tapi ke Bromo itu loh. Itu adalah it's my dream. Guys, mereka aku bicara seperti itu. Klarifikasi ya ini sekarang. Ah, Karena gini loh, Mas. Aku mikirin situasi dan kondisi juga. apa situasi kondisi apa? Situasi dan kondisi. Banyak hal yang aku pertimbangkan ketika aku ngajakin kamu kan. Terus, Ya, banyak kayak jalan dingin. oke. Kamu kan suka mediding. Nah, mbak pikir aku tak tahan dingin. Kedua, jauh. Nah, Ya, kalau kamu sendiri sih oke, kan nggak mungkin kan, Mas. Klarifikasi aku dari aku sendiri. iya. Nggak ngajak kamu ke Bromo, tapi kamu yang harus tahu Bromo sangat Apa? Pasir. well, Well, iya. Wis. Berarti sangat well itu Bromo itu. kamu secara nggak langsung itu menambah penyesalan atau menambah hasrat ingin ke Bromo gitu loh. Tapi bener-bener Kok Mas, tega? well sekali. Bromo. Tapi kamu ketemu ladang yang itu ladang kebun singkong. Ladang ada. Masa? Wah, tapi Mas, tak ceritain dari awal ya. Ini. Oke, Dari oke. Solo. Dari awal berarti Dari awal. tahun 2003. 2002 no, kan aku 2002, lahir. Dari aku lahir itu dilahirkan ibuku Mas. Besar Mas. Mas, ini sedih. Iya. Ini sedih. Ibuku di atas sana kalau kamu ketawain gimana? Paling ketawa sama bapakku. Tak ceritain dari awal. 25 Mei itu aku dilahirkan Mas. Oke. Jangan senyum. Ini oke. Aman aja ini durasinya emang 21 tahun guys, emang durasinya emang selama itu. Ini baru Bromo loh Mas. Oke. Belum cerita ke Surabaya loh. Itu bisa lebih jauh itu. 25 Mei 2002 dilahirkan ibuku. Ini terlalu dari lahir tak? Lah kan dari awal Mas. Itu keawalan itu. Gak apa-apa lah. Itu keawalan. Dokter ya. Iku Dokter kandungan itu dokternya lanang tak? lanang Mas. Lanang. Kamu jangan pedat-pedat itu semakin lama. Iya. Wah, itu di lahir aku dibesar ke sama ibu sama bapakku kan sampai akhirnya kemarin tanggal 23 September itu aku bisa ke Bromo Mas. Kok ke Bromo kesannya kayak ini tujuan hidupku gitu ya? Kok kayak itu banget, tapi emang benar sih. Tapi kan kamu belum pernah ke sana. Tapi emang benar. Tapi kan kamu belum pernah ke sana. Iya benar. Kenapa ngomong benar? Karena emang
dulu tuh aku juga punya kayak cita-cita. Lebih ke cita-cita karena dulu tuh aku pikir kayak bisa nggak ya aku liburan ke Bromo sekedar liburan gitu loh. Ya, ya. Kalau Tolong ceritain dari awal, Mas. tahun 2002, 20 November 2002 guys, aku lahir. Bidan Yuli. Itu istrinya Pak Jarwono. Pak Jarwono itu punya kembaran. Namanya Jarmin. Jarwoto ya kalau nggak salah. Ah, wes lah. Tapi Bener apa? ya itu kalau ke Bromo kemarin itu cuma satu minus sih, Pak. Aku kan nggak bisa, maksudnya kalau sendiri itu nggak bisa take konten ya. Mas aku repot banget. Jadi sendiri apapun sendiri. Di videoin sama orang Darjo. Semoga nonton podcast ini ya. Buat kamu yang ngetekin kontennya Mardianto, segini video melek. Videonya rambut jadi. Ada yang Mbak post gak? Banyak Bapak, saya ngetek dia nih. Dia semua yang ngetek jelek. Cuma satu yang bagus. Itu aja ngeblur, Mas. Karena aku mintakan jangan di 0,5. Dia bilang dengan kekeh dan yakin sangat. 0,5 bagus, Mas. Oke, Mas. Tak lihat itu wes enggak menjanji, Mas. Video pembunuh. Enggak post. Sama sekali. Coba lah nanti di post. Nah guys, kalian komen yang mau tahu videonya Yanto yang 0,5 yang blur. Komen nanti biar di post. Hasilnya kalian penasaran kan sama videonya yang ngeblur tuh? Gitu. Sangat nggak menjanji itu. Tapi ini boleh diminum kan? Boleh diminum, minum dulu. Ini itu ya, Mas. Kayak di ini konsepnya emang padang mahsyar. Jadi pencahayaannya cuma 1 kilan dari. Itu kalau diat aja kita ngeblank, Mas. Benar. Makanya jangan lihat ke sana ya. Wes kok bayang ini iki. Salah undang bintang tamu iki. Tapi kesibukan Mas Rama sendiri apa sekarang? Kalau aku kesibukannya ya aku lebih banyak di luar sih, Mas. Ini boleh buat aku dulu enggak sih koreknya? Boleh. Tapi jangan dikantongin loh iki. Tak deloki loh iki. Biasanya guys, ini sering terjadi curan rek. Mengaku lah. Aku kegiatannya sekarang tuh lebih di luar deh. Di luar gimana? Maksudnya jarang ya kalau konten di rumah. Cuman kalau kegiatanku kan aku punya hobi sendiri. Oh, biliar itu ya? Aku lebih sering keluar biliar gitu. Gimana kemarin turnamennya menang apa? Masih ditanyain. Nah, ini ngomong-ngomong soal kebetulan kamu nanyain kegiatanku toh. Karena aku kan punya hobi biliar, voli. Ya. Kamu ada hobi nggak sebenarnya? Olahraga lah yang mungkin kamu kayak wah seminggu ini belum ini nih. Kalau olahraga nggak ada sih Mas aku sendiri. Kalau hobi sendiri itu melihat orang melakukan hobinya. Contohnya ya apapun apa yang orang melakukan itu berarti dia hobi kan? Yang paling sering ya kayak orang kayak kerja. Jadi aku itu kalau kenapa aku bangun pagi? Enggak, kenapa aku itu selalu kalau tidur bangun sore atau siang. Jarang banget bangun pagi. Mungkin kalau bangun pagi itu lebih ke belum tidur ya. Itu aku cuma satu, Mas. Cuma takut sebenarnya. Takut kenapa? Takut ketinggalan lihat orang berangkat bekerja. Terus biasanya nih guys, mungkin kan kegiatan ini kan jarang dilakukan oleh beberapa orang ya. Kebanyakan orang kan tidak melakukan kegiatan ini. Biasanya ngapain kalau itu? Misal aku berangkat kerja nih, aku pakai helm. Aku tetanggamu. Ini aku pakai helm, terus panasin motor. Terus kamu ngapain? Liatin. Terus ngeliatin doang. Iyalah. Jadi aku gini nih di motor nih aku. Kamu lewat. Aku lewat sini. Tak plak kalau itu. Tahu ya, Mas? Orang luruh kowe iki, duwe tangga. Ya kan kowe. Lah kan aku liatin kamu berangkat kerja. Ya, kalau misalnya aku motoran nih. Ya, lewat. Berarti secara nggak langsung aku tuh punya fokus.
fokus berkendara. Lah kamu, Fokus ngeliatin kamu berangkat bekerja. ya kan cuma ngeliatin doang. Yang di sini fokusnya lebih terpecah belah kalau nyapa siapa? Ya kudune kan kon sing nyapa. Loh, tapi kan aku baru fokus melihat kamu berangkat bekerja. Tapi kamu sambil nyapa pun nggak mungkin kecelakaan. Kalau aku sambil nyapa nabrak anjing Yono. Ya ono siapa? Tanggamu ngarepnya jenis apa? Elis Cok. Oh Elis, anjingnya Elis. Maaf ya Lis, salah. Ya itu kalau hobiku sendiri tuh, karena aku ya juga bingung mas kadang. Bingung gini. Aku kan suka sepak bola ya, kamu tahu sendiri dari awal aku. Itu kan gimmick ya? Enggak. Enggak. Soalnya natural kan dia juga. Kalau aku sendiri juga bingung. Kamu tahu kan aku suka banget sepak bola. Pernah itu bulan apa ya? 2 bulan kemarin itu aku sama teman-temanku beli bola. Karena pengen banget olahraga lah daripada ngapa-ngapain kan. Di rumah ngapain beli bola. 100 berapa gitu dipatung orang 7. Bayangin mas. Ya, kenapa dibayangin? Semiskin itu toh Boy. Ya maksudnya aku tadi sebenarnya malah bersalah. Maksudku pertanyaanku salah kayak kenapa patungan? Maksudnya aku tuh udah ngerasa bersalah tapi emang spontan semiskin itu gitu. Maaf ya Mas. Maaf. Ya bukan masalah itu. Hobi saya mas. Kita lanjut hobi dulu kita tadi. Kok lebih inget kamu daripada hostnya? Ya karena aku selalu mengingatmu. Anjay, aku terharu loh. Kita masih debat tentang hobi saya tadi. Ah. Gini loh mas. Sepak bola kan tadi. Hobi saya sepak bola yang Ya, beli patungan. Itu gini. Kita udah patungan beli bola. Dewan itu wah sangat mas. Kamu tahu. Apa? Ricky Kambuaya mas. Kalah semangatnya sama kita mas. Beneran. Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya itu kalah. Kalah sama Ricky Sipin. Iya lah. Bener. Iya itu. Wah sangat menggebu mas. Berapa orang main? Berapa orang main? 5. 5. Ya kebetulan 7. Ya. 7 orang. Yang main tuh 5. Ya main 5. Berarti 2 lawan 3. Enggak, itu jauh dulu bentar. Itu kita janjian mas. Habis beli itu kita janjian. Jam 3 ya, neng Prawit. Oke. Kamu tahu kan Prawit? Prawit. Kita udah datang mas. 1:30 itu udah datang. itu cepet banget mas. Itu kita sakit gigih gitu loh mas. Oke. Ingin sepak bola. 1:30 udah datang. Ada malah 11:30 datang mas. itu kalau anak sekolah ibaratnya masuknya jam 7 berarti dia subuh udah datang gitu. Jam 3 ini joknya baru aja ketemu lagi. Itu kalau di sekolah tuh udah dapat nilai plus loh guys, jadi saking semangatnya. Nah tapi itu sedihnya ada cerita sedih juga. Apa sedih? Kok ada sedihnya sepak bola? Cuma bertahan di hari itu mas. Besoknya nggak ada. Besoknya udah enggak. Kenapa? Asam lambung semua. Sama gimana? Yang pertama, kaki semua jarem. Kita patungan itu 20.000 mas. Kita sepak bola cuma 8-10 menit. Udah ngos-ngosan kan. Itu mijet kene awak itu saya ketemu. Ini Juwanto mas. Kamu tahu hari itu Juwanto rame banget. Juwanto tuh kang pijet. Berarti rezeki nomplok banget. Iya. Sehari itu full mijetin aku sama teman-temanku. Jadi habis aku 1 berdelapan. Bertujuh orang. Yang 2 kan nggak ikut. Padahal ikut pijet. Nggak ikut main bola. FOMO. Bener mas, karena dia FOMO. Main ke tempat sini kok pijet. Selesai pijet dia pulang kan. Dia lihat aku pijet pulang. Main ke rumah satu nih, lah kok ini pijet juga. Siapa tukang pijetnya tadi? Juwanto pasti laris balik. Sampai hari itu Juwanto bikin padli.
Bandring pijet. Bayangin. Kalau tapi jual tuh habis pijit 7 orang. Terus dia pijit. Dia pijet gede, Mas. Dia pijit tangannya sakit. Tangannya kram. Yang pijetin Juan tuh juga Bandring. Juga Bandring dia. Berarti permainan elit pijet. Bener. Elit pijet. Ya jadi tuh, Mas. Ya itu sedikit cerita dari hobiku. Kalau kamu tanya hobi itu mungkin kalau tak ceritain dari awal nggak selesai sih, Mas. Mau? Gak usah. Mau. Udah ya. Udah. Jadi nanti enggak durasinya kepanjangan ini. Waduh. Nah, kita lupain hobi itu udah ya. Udah. Aku sebenarnya malas basa-basi. Tapi Nggak mau beneran dengerin dari aku. Enggak, Pak. Enggak usah. sedikit aja. Enggak usah. Terima kasih. Kalau kamu ceritain nanti ini judulnya bukan omong kosong. Tukang pijet ini. Gitu. Curhatan tukang pijet. Yang mau nomornya Juwanto Enggak usah. Please, enggak usah guys. Terus kita lanjut ke akhir-akhir ini kan kita emang suka di dunia sosmed ya, sosial media, apalagi tentunya kita di. Tapi itu juga kalau aku sendiri loh, maaf tak potong. Kalau aku sendiri itu juga berkat kamu sih. Kenapa? Iya dong. Itu juga mau tak tanyain. Oh, pas banget sih itu dari itu. Mas Rama tanya itu ke aku juga punya pertanyaan tentang hal itu sih. Apa pertanyaan? Ya dari kamu sendiri dulu, no. Kamu duluan. No. Hah? Kamu mau tanya apa tentang hal itu? Nanti baru aku tanya ke kamu. Iya, aku sebenarnya cuma mau tanya kayak gimana kesan-kesanmu kayak kamu kan sekarang udah ibaratnya terjun lah. Iya. Kata lainnya tuh kamu udah berenang di sosial media ya toh. Terus apa yang buat kamu seneng terjun di sosial media? Sebelumnya seneng nggak masuk ke dunia sosmed? Kayak entertainment? Kalau pertama kali ya kamu tahu sendiri, Mas. Kenal aku kan udah lama. Aku kan anti kamera. Dalam arti sangat nggak pede kan di depan kamera. Yang kedua, Ketiga, keempat, dan keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Udah. Dan seterusnya aja. Dipersingkat dan seterusnya aja gitu. boleh tak? Nggak usah nanti. Boleh, kayak gitu boleh. Kalau misalnya disebut nanti sampai 117 atau berapa? Mau sebutin loh. Cangkemmu dilewer loh gue. Ya, maaf mas, gugup. Dewan. Gugup. Ini aja kita catat. Ini Lightning juga pakai Film yang baru beli ya mas. Gugup maaf. Jadi harus dan seterusnya gitu ya, 1, 2 itu nggak boleh ya. Yang pasti itu senang, bahagia. Tapi ada nggak kayak yang namanya ada senang tuh pasti kan ada. Ada mas. Nggak senangnya. Ada. Gitu. Apa nggak senangnya itu? Kayak gimana ya? Sebelum aku terjun kan kayak kehidupanku cuma gitu-gitu aja. Untuk sedihnya itu aku cuma takut nggak bisa nyenengin orang banyak. Oh gitu. Iya, tapi sedih itu ketutup dengan faktor yang lain kayak banyak sama bahagian itu jauh lebih banyak daripada hal sedih. Banyak, berarti intinya itu banyak yang lebih support daripada orang yang ibaratnya nge-hate lah. Ada nggak sih selama ini yang nge-hate seorang Mardianto? Alhamdulillah nggak ada mas. Alhamdulillah banget. Ya kalau mungkin ada, aku nggak tahu ya. Nggak suka kepada orang itu kita juga nggak bisa paksain, kita nggak bisa ngatur. Jadi juga terserah mereka. Kayak ya udah aku jadi diriku sendiri. Nah, di kehidupan real life sama sosial media itu aku juga sama, nggak ada bedanya lah, nggak ada sekat apapun di bagiku di itu. Jadi kalau nggak suka pun ya udah, itu penilaian orang ke aku kok. Gitu. Yang penting aku sendiri nggak nyalain mereka atau nggak apa ya, bahasan itu nggak nyakitin mereka lah. Hitungannya seperti itu. Berarti intinya tuh cuma ngalir aja. Ya, kamu berarti cuma nge-expose kayak intinya keseharianmu, gitu, kegiatanmu apa, kamu sukanya hal-hal yang bagaimana gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong kesukaan atau favorit ya. Berarti kamu ada nggak konten kreator yang kamu favorit atau mungkin yang bahkan jadi kiblatmu dalam buat kontenmu itu? Ada mas. Kok ketawa? Ada mas. Kok ketawa gitu? Ada.
Kenapa? Nanti kalau kalian penasaran, tak dicantumin ya, tolong dicantumin di sini ya, Mas. Di sini cantumin ya nanti ya. Itu siapa ya? Kita konten kreator itu Wahyu J. Aku pas aku gak ada salah. Ning otakku ki wis tak simpen nek mau. Aja ngasih ngomong Wahyu J. Tapi aku gak mau aku gak mau. Aku takutnya salah. Tadi pas kamu ketawa tuh aku udah mau giniin kamu jangan bilang Wahyu J. Ya. Aku tadi udah mau bilang jangan sebut Wahyu J. Banyak banget ini yang kemarin tuh bilang sama aku ya, khususnya warga-warga eksklusifku gitu. Teman-temanku semuanya itu pada request. Ceritain dong gimana awal mula pertama kita kenal. Dari awal. Dari awal banget. Awal kita kenal. Dari awal kita kenal itu berarti kan waktu SMK. Oh iya. Waktu kita di usia lucu-lucunya itu Lucu-lucu banget ya. lucu-lucu Oke. berarti di usia 16 tahun berarti. Tadi cerita awal kenal kita itu Dari sisi kamu dulu. dari sisi aku. Dari Dari sisi- awal kenal kan? Ah. Dari awal. Mm-mm. Dari awal mulai kita berteman kan? Mm-mm. Jadi aku dulu nyari sekolah, Mas. Langsung aja dipotong pas kita kenal. Kamu tahu nggak sih definisi pas pertama kita kenal? Gitu loh. Nggak mau tak ceritain dari awal aku Nggak dari usah, sekolah. nggak penting udah. Boyo, kamu bisa nggak sih jadi bintang tamu tuh nggak usah berbelit-belit. Bukan berbelit-belit. Jadi pertanyaan apa tuh langsung Aurat. dijawab aja. Dari awal kita kenal itu ya pandangan pertama. Pandangan pertamaku ke kamu itu sebenarnya bukan laki-laki, Mas. Bener. Kok iso? No lab, Mas. Kamu itu dulu. Setiap orang, No lab banget. No lab. setiap orang itu pasti ada masa-masanya. Enggak, Mas. Waktu SMK itu kita udah mencari jati diri. Ya kan, Kamu tuh waktu itu lah. Kalau kalian tahu. No lab. apa? Aku tuh dulu, aku sebenarnya itu cuma pemalu. Aku dulu tuh malu ya toh. Kenapa aku bisa bilang kamu no lab, Mas? Kenapa? Teman sebangkumu itu orang-orang pinter. Hmm. Iya kan? Aku awal kenal kamu, lihat kamu itu, kamu kan pindahan toh dulu. Oh, oke. Kamu Dan kan pindah. fun fact aku tuh siswa pindahan ya teman-teman ya. Dipindah karena apa, Mas? Ditukar Karena itu kan, karena kan. agama. Heeh. Ditukar karena agama Jadi dulu. yang Kristen itu di kelas ini dan ada aku sendiri. yang jadi ditukar gitu loh. Ditukar aja. Dua Ada orang ya? Berapa? Dua orang. Dua orang itu yang Kristen dari kelasnya Yanto itu dipindah ke kelasku. Jadi awal kamu Nah, D. diam dulu. Nah, terus yang Muslim itu dipindah ke kelas Yanto. Nah, fun fact lagi teman-teman. Sebenarnya di kelas yang D itu isinya orang-orang pinter. Cuman kok kebetulan Ketemu yang lebih pinter. Kebetulan disuruh pindah ke kelas A yang isinya itu orang-orang kayak gini. Pinter. Sangat pinter. Goblok itu gak pinter, udah pemalas. Jadi Yanto itu kalau kalian mau Ini tahu. POV aku apa POV Iya, kamu dulu? Oke, WC, kamu dulu. Kamu pindah. Kan dapat berapa bulan yo? Kalau lebih galak bintang tamu ya. Dapat berapa bulan yo? Apanya? Pindahan dari awal masuk itu. Soalnya aku masih nggak pernah lihat kamu. Ikut 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan sekolah ya? Bulan kedua, bukan 2 bulan sih. Jadi nggak genep 2 bulan. Bulan kedua. Heeh. Oh, terus pindah itu. Mm-mm. Aku lihatnya kayak gini. Sopo ki? Maksudnya kan oke, kamu angkat apa nek IPS IPA Akademi. kan pinter, jadi Ah. lupa. Banyak yang dipikir, Mas. Oke. Emang kayak gitu. Orang kalau pinter tuh emang gampang lupa gitu ya? Iyalah. Enggak. Kayak aku gini loh. Terus Pikon aja. Pikon aja gitu. akademikmu kan pinter. Bahasa Inggris dan lain sebagainya pinter. Aku Ya nggak usah dilebih-lebihin gitu loh, nggak enak loh. enggak emang pinter, Mas. Aku nggak enak sama Emang kamu pinter yang... bahasa Inggris dan sebagainya pinter. Terus musik juga pinter kan, bisa gitar, bisa apapun.
Tak lihat-lihat. Gitar itu baru belajar karena disuruh Pak. Iya, tak ceritain, tapi kan kamu bisa. Lah aku seni musik, Mas. Aku nyanyi, aku gitar mak jreng dinilai, Mas. Disuruh leren, disuruh istirahat. Lihat. Tak kasih tahu. Sudah tegar gitu. Pak Gale. Pak Gale. Pak Gale Nonton, Pak. Pak Gale kalau kamu nonton ini kamu pasti ingat Pak Gale. Kita pernah main ke rumah ya? Iya, kita pernah ke rumah ya. Boyolali ya. Kita bikin nasi goreng. Nasi goreng, nyanyi Sugeng Dalu dengan suara yang nyanyi. bagus. Terus kita sempat diskusi mau bikin band. Ya itu. Jadi kan Ini POV aku, tak kamu ceritain Gale. Enggak, sebentar. Aku tuh mau ceritain ke teman-teman. Kamu pasti nggak mau ceritain ini soalnya ini kan memalukan buat kamu. Jadi waktu itu ada praktek menggitar, ya toh? Praktek menggitar dan kita Seni musik lebih ke seni musik sih. kita dikasih waktu. Semua seni musik bisa, apapun. Iya. Tapi waktu itu kan kita praktek gitar. Iya. Nah, dan kita semuanya itu dikasih waktu kurang lebih tuh 2 minggu tuh 14 hari. Tapi kalau lebih tepatnya 10 hari ya. 10 harian. 10 hari itu kita disuruh belajar gitar kunci dasar. Enggak, terus nanti kamu suruh bawain lagu. Entah itu refnya doang kayak atau bagian apanya gitu yang penting jelas. Dan kalian tahu ya toh. Duh, ada gitar sebenarnya sih. Jadi dia mencet kunci itu. Set gini jreng, itu Pak Gale langsung bilang, "Udah Mas, udah balik ke tempat duduknya." Karena emang seenggak enak itu toh. Kamu waktu gitar, waktu ujian praktek gitar itu emang kamu seenggak enak itu. Seenggak enak itu ya. Seenggak Sampai enak itu. cuma satu kunci aja suruh Bener. kelar, dikasih nilai. Karena kebetulan waktu itu Pak Gale pas sambil makan ya guys ya. Jadi makannya tuh nggak enak karena kejrengannya Yanto. Gitu. Ini bukan aku, ini emang bener toh, fakta toh, ya toh. Ini emang faktanya kayak gitu Pak Gale. Kamu nggak usah bohong Pak Gale. Kamu komen aja di bawah kalau emang itu benar. Dan kamu harus memvalidasi itu ceritanya benar, iya kan? Oke, lanjut toh ya. Lanjut. Dari cerita aku tuh tak lihat-lihat kayak, oh pinter nih, maksudnya kan kumpulannya orang-orang pinter. Dulu orang pinter di kelas itu bisa dihitung nggak, Mas? Aku. Terus Akvindo. Kedua itu Akvindo. Al Ghazali. Terus aku no. Bentar ta, Mas. Villa. Iyo. Ilham Putra. Iyo, itu kan dua bangku itu yang belakang sendiri kan aku, depanku ki Villa, Iyo sama Villa sama Ilham no. Villa enggak no. Awal kan aku belakang sendiri, Mas. Nah, ya belakang sendiri. Aku sama Kamu belakang itu sendiri, gak ada yang nemenin, gak ada yang mau temenan sama kamu. Karena kan jam 7 sampai jam 3 itu 8 jam sekolah. Itu Yanto tidurnya bisa 6 jam. Nah, 2 jamnya apa? 2 jam itu 1 jam ke kantin. 1 jam itu kayak persiapan pulang. Gitu, guys. Ya toh, enggak usah bohong, kamu enggak usah ini. terus Dia menggunakan privilege yatimnya untuk biar diizinkan tidur di kelas. Ya buat Bu siapa aku lupa. Bu siapapun. Bu Bu siapapun siapapun. sih, tapi lebih Bu siap- tepatnya guru IPS itu bisa apa? Lupa aku, Mas. Guru Lupa. sejarah. Lupa aku. Itu Guru yang paling tak inget itu cuma satu. Siapa? Bu Indah. Bu Indah itu guru BK. Guru BK. Jadi kita sangat akrab sekali Sangat dengan guru akrab BK. karena terakhir kita bolos, Terakhir kita bolos ketahuan. ketahuan, sampai akhirnya aku sekolah dibayar. Sekolah digaji itu cuma aku, Mas. Yanto sekolah digaji itu cuma Yanto, Tegar Mardianto. Sekolah Ya, digaji cuma aku, Mas. Jadi guru sejarah itu kan, aku lupa namanya, mohon maaf ya Bu ya. Itu dulu kalau kamu tidur, itu dia selalu notice. Tapi dia cuma nanya, Bukan sejarah dong. sejarah? Apa enggak matematika? Duh, matematika apa sejarah? Matematika. Yang pernah matematika atau bahasa Inggris? Aku lupa antara itu. Dua. Saya ingatku yo, dua itu. Kejadian yang paling tak inget itu jam terakhir dia, aku tidur, siapapun yang nggak ngumpulin tugas, nggak boleh pulang. Aku dibangunin, disuruh ngerjain sebisaku, disuruh ngumpulin, disuruh pulang. Loh, berarti kamu belum tahu ceritanya yang ini yang mau tak ceritain. Yang tak ceritain ini, dia tuh selalu notice kamu tidur, tapi dia nggak apa-apa Nggak kamu ngebapain? tidur. Oh, Nggak ngapa-ngapain. nggak tahu, Mas. Jadi, aku kan sering, jadi kalau dia tidur tuh, terus guru kayak kira-kira ngelihat ke arah kita gitu toh. Jadi aku selalu senggol-senggol Yanto gini. Biar dia bangun kelihatan, ya paling nggak gini lah. Ya kan? Ya. Nah, terus kan udah 3-4 kali tak senggol-senggol kayak gitu,
gurunya notice. Notice nih kalau kamu bangunin aku. Notice kan, terus dia bilang sama aku, udah mas gak usah dibangunin, ini mas tegar toh, ya dia ini kerja toh. Iya. Terus dengan pertemanan yang sangat tulus ini, aku bilang, iya bu dia kerja tukang parkir. Kalau malam di luas nusukan bu. Terus itu pun aku sebenarnya habis ngomong itu tuh aku kayak takut karena luas nusukan cuma buka sampai jam 8 malam. Kan nggak mungkin tukang parkirnya begadang. Tukang parkirnya sampai jam 3 pagi kan nggak mungkin. Gitu. Tapi untungnya gurunya itu emang dia pure tulus gitu, biarin mas nggak apa-apa dia tidur gitu toh. Tapi emang aku salut sih sama guru-guru waktu kita sekolah itu mas. Kenapa? Sangat-sangat salut karena gini. Dia percaya kalau aku kerja dan lain sebagainya. Ya emang aku kerja sih. Iya. Tapi kan nggak sampai semalam itu dan lain sebagainya. Tidur itu juga karena aku susah bangun pagi mas. Ya aku dari awal kita kenal kan kamu jemput aku ke rumah untuk berangkat sekolah. Ini mau tak lebih-lebihkan nggak? Nggak usah dilebih-lebihkan, ini memang fakta mas, kita bangun berangkat 6:30. Iya, fakta yang mau tak lebih-lebihkan adalah aku selalu sampai di rumah Yanto itu selambat-lambatnya 6:15 menit. Oh, kamu serius dulu dengerin aku. Ini keluh kesah. Kamu mau dengerin keluh kesah? Ini curhatan hati tak? Kamu mau dengerin keluh kesah temanmu toh? Ini curhatan hati. Iya, benar. Yang sudah lama aku pendam. Enggak aku pendam juga. Udah tak ungkapin, tapi emang lunya aja yang style budak. Kayak pemerintah lu. Gimana? Nah, yang 3 juta sehari itu ya. Terus itu. Aku sampai ke tempatnya Yanto itu selambat-lambatnya 6:15 gitu. Dan kalian tahu kita sampai sekolah jam berapa? Itu perjalanan dari rumah kita ke sekolah itu 5 menit lah. Dari rumahku, dari rumahku. Ya dari rumahnya Yanto itu 5 menit lah atau lambat-lambatnya 10 menit kalau macet. Ya. Tapi gak pernah macet sih sebenarnya. Sebenarnya nggak pernah macet. Kita punya jalan khusus. Ya, jalan gitu khusus. buat ngebut. Ya. Kita bisa sampai di sekolah 7:05. Bayangin, terlambat masuk sekolah itu jam 6 kurang. 6 jam kurang. 7 kurang. Jam 7 kurang 5 Jam kurang 7 8. kurang 5 menit. Karena gitulah. gerbang otomatis kan dulu. Gerbangnya otomatis. Kita sampai di sekolah jam 7:05. Harus teriak-teriak sama Pak Eeng. Pak Eeng. Sama Pak. Enggak, yang biasanya di depan itu Pak Eeng sama guru yang itu. Siapa sih? Yang cagur. Ya, cagur itu lah pokoknya. Ada guru kita tuh cagur. Nah, itu kita teriak-teriak. Jadi kita juga nggak mau kalah, kita jual mahal. Kita teriak 3 kali nggak dinotis, kita pergi. Kita pergi. Tapi nggak pulang kan waktu itu kan masih Nggak pulang, masih kemana? Masih ada Mas Andri. Iya, masih ada Mas Andri. Tapi kita pernah pulang, sering kok pulang. Pulang itu pasti alasannya kayak Sakit. ya kayak gak enak badan. Atau ban bocor. Bisa jadi, terus guru rapat. Itu sampai berkali-kali. Kadang sampai Mas Andri atau Mas Yanto itu bingung. Rapat apa iki? Rapat apa guru nih? Jane cah iki loro apa? DPR aja rapatnya nggak sesering ini gitu. Nah, terus tak lanjut Mas. POV dari aku belum kelar. Oke, lanjut. Jadi, Atau mungkin kita dengerin POV Yanto sampai selesai dulu kali ya. Enggak, lanjut. nah tak lihat-lihat kayak gini. Orang pinter nih gini. Dulu kamu kan nggak sebangku sama aku. Kamu di pojok, aku di pojok. Sampai akhirnya nggak tahu yo. Kayak ya serak aja sih sama kamu. Kayak tak pikir kamu nolep, nggak bisa berbaur. Ternyata gampang berbaur sama aku, sama teman-teman. Akhirnya satu bangku pun itu juga sebenarnya kamu masih pintar Mas. Cuma kamu kelemahanmu terbawa arus oleh orang-orang yang baik seperti aku. Kayak Ikut tidur. Jadi Senin nggak pernah upacara. Bener. Tapi emang bener kita kalau Senin itu jadwal sakit ya. Jadwal sakit, sangat itu udah
Udah ketetapan hukum kita, Mas. Itu jadwal asam lambung kita naik, guys. Naik. Gitu. Karena kita alasan sakit perut dikasih obat diabet sudah sembuh. Mm-mm. Obat pusing juga sembuh. Bener. Alasan utama kita asam lambung. Cuman kita dulu alasan ada karena sering dikasih obat gitu, kita ada alasan lagi, kita alergi obat. Benar. Senin itu yang pasti kita nggak pernah pacaran. Akhirnya solusi dari gurunya apa? Ya udah kita dibiarin ke UKS, dibelikan teh hangat gratis. Jadi tapi itu menurutku bukan kenakalan. Ayo kantinnya cek jenenge kelingan ra? Enggak. Bu sapa? Lupa aku, Mas. Soalnya aku kantin pindah. Lupa lagi. Kamu juga lupa pasti. Yang kantin dalam loh. Kita kan kantin luar habis itu. Ya kalau kantin luar aku inget. Heeh. Raji sama Nino itu Kasih inget. sama Dino. Lah kalau gini loh maksudku ki. Tapi menurutku itu bukan kenakalan sih, Mas. Kenapa? Lebih ke pelajaran hidup. Jadi kita cerita itu bukan bangga, tapi kayak ya kayak apa ya? Buat nilai diri kita sendiri. Dulu kita pernah gitu, seumpama banget nih. Seumpama banget kita dulu nggak kayak gitu, mungkin jauh lebih baik dari sekarang Ya, bisa benar. jadi. Bisa jadi kita jauh lebih buruk. Jadi untuk pembahasan sementara ini kamu ada pesan nggak buat teman-teman yang masih sekolah? Ada. Mungkin apa? Yang mungkin kehidupan, ya mungkin masa sekolahnya tuh mirip-mirip sama Mirip-mirip. kita. Boleh, Suka boleh. bolos atau mungkin sering tidur di kelas gitu. Apa pesan-pesanmu buat? Yang pasti itu selama masih sekolah dan itu selama masih ada kesempatan dikasih dari gurumu atau rekomendasi dari gurumu, gunakan kesempatan itu semaksimal mungkin. Oke. Kayak contoh satu, Mas. Dulu kalau aku nggak senakal itu ya waktu sekolah, karena ya bagiku nakal itu karena aku hidup sendiri. Aku nggak ada yang tak rugiin di kehidupanku selain diriku sendiri. Jadi aku ngapa-ngapain itu aku sendiri kan, nggak pernah mikir orang lain. Dulu kalau aku nggak senakal itu mungkin hidupku lebih baik dari sekarang. Benar. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi Jauh lebih buruk, bisa jadi juga kan. Yang terpenting selama itu masih ada kesempatan di hari itu, maksimalkan kesempatan itu. Oke. Dan jangan terbawa arus lah. Karena anak sekolah itu kan kadang ini masih labil, masih dia kayak lah teman gue kayak gitu masa aku nggak mau, nggak bisa. Itu harus disaring, harus dipilah. Itu sendiri dari aku sih, Mas. Oke, pesan yang ya lumayan dalam ya guys kalau kalian tahu bahasanya atau kalian mungkin tahu kata perkataannya gitu. Itu dalam loh, guys. Karena kan aku juga selalu pertemanan sama kamu kan selalu juga kita saling kasih tahu juga kan. Jadi kita emang dari dulu tuh sharing-sharing. Jadi kita berdua ini sebenarnya orang yang susah introspeksi. Susah banget. Kita susah introspeksi, makanya sangat susah. kita saling mengingatkan. Nah, yang poin lebih pentingnya lagi adalah kalian tuh harus pinter-pinter cari temen ya. Yes, itu benar banget. Temen itu banyak, tapi kalau mereka nggak berpengaruh atau mungkin mereka nggak membuat hidup kita lebih baik, buat apa gitu loh. Yang terpenting jangan dijauhi, dibatasi. Cukup dibatasi aja. Jadi kayak dari diri kita sendiri aja sih, Mas, kalau aku. Berarti yang dibatasin diri kita sendiri. Jangan membatasi kepada orang lain, batasi diri kita sendiri. Oke. Jadi kita harus lebih pinter lah, soalnya kan zaman sekarang jauh lebih kan, Mas. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, buat kalian nih aku juga ada pesan khusus yang mungkin bisa jadi lebih dalam dari pesan-pesannya Yanto. Ini pengalaman hidupku berteman sama Yanto ya. Buat kalian yang mungkin masih sekolah atau mungkin sekarang lagi struggle dalam mencari kerja atau mungkin hidup kalian lagi bukan di garis yang nyaman gitu ya. Selagi kalian masih punya orang tua, kalian tuh harus bisa ngehargain orang tua ya, guys ya. Karena sepengalamanku dulu berteman sama Yanto, waktu orang tuaku masih lengkap, itu kehidupan juga nggak selalu baik sama aku. Yes. Dan waktu kehidupan nggak baik sama aku, apa yang aku pikirin? Ya, yang aku pikirin adalah Yanto. Dalam pikiranku gini, aku masih punya orang tua aja, hidupku sesulit ini. Apalagi Yanto yang dia hidup sendiri gitu loh. Bahkan dia saudara nggak punya atau sekedar kakak atau adik kandung dia nggak punya. Orang tuanya pun udah nggak ada gitu loh. Jadi kadang aku ngebayangin jadi Yanto sehari itu apakah aku kuat gitu loh.
Nah dulu aku juga pernah sharing, pernah bilang ke kamu ya toh ya. Aku kayak kepo teman-teman, penasaran gitu. Gimana sih kehidupan jadi seorang yatim piatu gitu. Dan kalian tahu apa jawaban Yanto? Apa waktu itu kamu jawab? Bahkan dia malah ngira hidupku lebih susah dari dia, gitu loh. Jawaban kalau ditanya seperti itu jawabannya enak Mas. Kalian ditaruh di aku belum tentu kuat. Ya, benar. Aku ditaruh ke kehidupan kalian juga belum tentu kuat. Tuh guys. Jadi nggak bisa ditolak ukur kayak wah nggak punya orang tua hidupnya lebih susah. Itu belum tentu karena aku pun ditaruh di kehidupan Mas Rama itu juga belum tentu kuat Mas. Karena entah tekanan dari manapun kan kita juga nggak tahu. Dan waktu itu perkataannya Yanto itu guys, itu kayak membuka separuh otak dan hatiku gitu loh. Yang aku mungkin nggak nyangka dia bakal ngomongin kayak gitu. Karena kita kesehariannya kan emang orangnya cuma bercanda emang selengean dan gitu loh. Dari awal sebelum Mas Rama yatim ya. Iya. Yatimnya aku selalu bilang gini ke Rama itu. Kita bercandaan itu cuma kayak yatim dan sebagainya itu bercandaan biasa menurut kita itu. Aku menceritain Rama waktu dia bapak masih ya. Bapak itu masih cuma kayak kowe iki calon, kamu itu calon yatim. Itu bukan mendoakan. Itu dari aku secara nggak langsung ngajarin kamu. Orang tua kita itu nggak selamanya nemenin kita. Entah besok, entah nanti, entah kapanpun itu bisa ninggalin kita. Benar. Jadi kalau dari aku pribadi pengalamanku, siapin waktu itu sebelum waktu itu tiba. Jadi waktu kamu ditinggal orang tuamu itu, kamu udah siap kehilangan. Kita bukan mendoakan, jauh lebih baik kita mempersiapkan diri kita. Karena kehidupan itu nggak selalu tentang kita mendapatkan sesuatu ya guys ya. Dalam kehidupan itu nggak bisa dipungkiri kalau di dalam kehidupan itu emang selalu ada namanya kehilangan. Ada. Atau apa ya, pokoknya intinya yang membuat kita sedih gitu loh. Hidup nggak selalu tentang senang. Iya. Itu pasti ada sedihnya dan kalian tuh harus siap dengan itu. Karena emang itu konsekuensi kalian hidup jadi manusia itu memang seperti itu. Jadi kalau aku dulu bilangin kamu seperti itu bukan mendoakan, lebih ke persiapkan dirimu. Apalagi kita itu anak laki-laki. Iya. Gitu. Dan aku tahu kehidupan dia pun tahu kehidupanku. Jadi aku kayak gitu kasih pembelajaran ke dia kayak ya emang seberat itu sih. Nek aku pribadi emang seberat itu karena satu waktu pulang kerja nggak ngelihat siapa-siapa di rumah itu jauh lebih sakit Mas. Benar. Rasa itu boleh nggak bisa diungkapin. Kita LDR sama orang tua itu bisa telepon, bisa VC. Sekarang ada toh. Kalau aku mau VC malaikat, kan nggak mungkin kan. Masa ibuku di sana? Ya, ini tak potong dulu maaf. Kamu bilang kamu mau VC malaikat. Sekarang sebutkan, kamu harus benar. Kalau misalnya memang bisa video call sama malaikat, siapa malaikat yang harus kamu telepon? Ayo, siapa? Kalau salah, bapak ibu siksa. itu di luar briefing aja. Itu di luar briefing aja. Ayo. Loh, ditanya lagi. Jadi di sana di atas tuh bapak ibu pun nonton. Ya toh? Sama malaikat yang jaga. Anakmu bener ora tak kebul. Gitu. Kini anakmu nganti kleru ra nyebut jenengku. Awas kowe. Ayo, siapa? Mungkar Nakir, Mas. Mungkar Nakir ini dulu. Sekarang mereka udah gak dipegang Mungkar Nakir. Gak tahu dia. Loh, kamu gak tabu. Besti bola. Sekarang itu antara Malik atau Ridwan, ayo. Ridwan lah, penjaga surga. Oh, ibu bapakku di surga. Benar. Melihat aku dengan bangga dan bahagia di sana. Siapa tahu Malik lagi main. Sowanda. Terus Ridwan lagi sibuk. Tak pegangan dulu ya, ngerti ya? Tadi dikepuki lagi. Udah guys. Udah, stop. Oke. Ini dilanjut sampai besok. Ini kalau dilanjut bahaya ini. Oke, ngomong-ngomong, ini kan tentang dari tadi itu kita ngobrolinnya tentang pertemanan kita dari awal gitu ya.
Aku mau nanya sebenarnya pertemanan yang kayak gimana yang Yanto suka itu? Maksudnya berteman dengan orang seperti apakah atau mungkin kamu suka nongkrong sama orang yang olahraga atau mungkin kamu suka nongkrong sama orang yang selengean atau kamu suka nongkrong gimana sama orang yang kayak gimana? Fleksibel sih Mas. Aku semua tongkrongan bisa. Tapi oke, anggaplah kayak gitu. Aman banget ya jawabanmu ya. Bukan lebih aman, emang bener sih aku semua tongkrongan itu bisa masuk ke aku. Tapi nggak dipungkiri kamu pasti ada orang yang beberapa orang segelintir orang yang kamu nggak suka. Oh ya kayak gitu ada, Nah. pasti ada. Orang kayak gimana yang kamu suka nongkrong sama dia atau orang kayak gimana yang kamu nggak suka nongkrong? Oh kalau yang pasti ya pertemanan yang paling nggak tak suka itu pertemanan yang nggak bisa gantian. Maksudnya Maksudnya artian dalam arti segala hal, Heeh. bukan tentang materi, tapi kayak kamu jemput dia hari ini, besok dia nggak bisa ya, jemput kamu gitu. ya kayak gitu kayak maksudnya yang intinya nggak bisa gantian lah, nggak bisa gantian, nggak bisa apa ya, kayak dia nggak pernah bisa merasa, Mas mau kemana? Mau ambil makan. Ada toh? Ada ya ada Allah. toh. Nih. Ya Allah Mas. Iya, Aku ada. dari nusuan loh Mas tadi pamit ke kakakku itu nggak podcast loh ini, Nah. ngerantau Mas. Kasihan udah yatim piatu nggak dikasih makan. Oke, sambil makan boleh, Boleh. atau kita mau habisin Jenengan dulu. dulu. Atau mau dihabisin dulu? Tak cerita dulu. Kalau Oke. aku sendiri kalau yang paling nggak suka itu yang pasti nggak bisa gantian dan nggak bisa ngasih saran yang baik ke teman. Maaf, maaf ya, agak gelegean soalnya. Perutnya kok udah keroncongan, Mas. Iya. Oke, berarti ini tepat waktu ya? Tepat waktu. Mana? Oh iya, ini ada ininya. Payek. Siapa? Payek aja. Daripada iku alah teri. Dek. Wes. Kalau aku sendiri ya itu yang pasti yang paling nggak suka nggak bisa gantian sama nggak bisa ngasih saran ke teman yang baik. Karena bagiku selama aku berteman dari belajarku itu dari setelah tinggal ibuku itu gini, bagiku itu temen jauh lebih dekat. Mas kresek woy, cerita loh dia aku. Sorry. Mihu. Oke, lanjut, Mas. Udah. Yang kedua setelah gajian. Nggak ada gimmick lagi kresek-kresekan. Nggak ada. Pelajarku pertemanan itu dari setelah tinggal ibuku Mas. Karena gini, bagiku temen itu jauh lebih dekat daripada ke keluarga. Aku jauh lebih dekat ke teman daripada ke keluarga. Nah aku sendiri. Karena apa? 1.1. Aku cerita apapun ke temanku, enggak ke keluargaku. Yang kedua, aku jauh lebih banyak menghabiskan waktu sama teman-temanku daripada sama keluargaku. Jadi dari 2 poin itu tak simpulke bahwa teman-temanku jauh lebih tahu kehidupanku dibanding keluargaku. Lah kalau dari situ dia nggak bisa ngasih saran dan arahan yang baik ke aku, itu tak cut off Mas. Oke. Karena percuma sih aku cerita panjang lebar cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Karena buntut sini. Karena sini buntut. Aku gak expect ngomong gitu. Aku baru mau ngimbuin maksudnya Mau apa? mau ngimbuin. Nambahin. Ya. Jangan ngibui. Sorry. Ya Allah. Kadang tuh ada temen yang kita kayak cerita, "Wah, aku lagi gini banget, lagi ada masalah gini. Terus respon dia, ya lu masih mending. Nah, itu temen yang sekarang kita bener-bener alhamdulillah kita udah cut off, kita nggak punya teman kayak gitu ya teman-teman ya. harus dari kita sendiri sih, batasin. Terus yang paling tak seneng itu yang kebalikan dari 2 poin itu, yang pasti bisa gantian, bisa ngasih saran yang baik. Karena kalau nggak ngasih saran yang baik, kita akan terjumus ke dunia yang jauh lebih buruk dari sebelum kita alami. Oke, Itu Mas. gitu. Itu sendiri kalau aku loh. Kalau ya seperti kita itu. Seperti aku sama Mas Rahma kan dari awal pertemanan juga gitu. Walaupun mungkin aku pernah ada salah atau
Mas Rama sendiri punya salah ke aku juga banyak. Tapi kita kan kita pernah berantem loh guys. pernah. Tapi bukan berantem yang sampai teman-teman itu enggak. sampai enggak. Kita maksudnya dalam konteksnya itu kita apa ya? Kayak salah paham. Salah paham bener. Bahkan itu bisa dibilang diadu domba nggak sih? Diadu domba, yes. Kayak kita diadu domba. Karena emang waktu itu orang pacaran pun itu kalah mesra sama kita. Bener. Bukan kalah mesranya bukan kalian Jangan mikir kita apa-apa. VT-mu itu juga Cuman emang aku sama Yanto tuh waktu sangat itu sangat-sangat yang kayak kita tiap hari. terus gini. Kita sekolah aja berangkat bareng, tak jemput dia, tak anterin pulang, aku pulang. Nah, aku pulang ke tempatku yang hampir 20 menit 30 menit setengah jam ya. Itu aku malamnya balik lagi ke tempat Yanto. Main. sampai Waktu itu fun fact-nya Mama Irama ini sama aku wis awal kenal ini ngerti yo dhisik ora tak sekolah ke Solo nek kenal Tegar. Tahu dulu enggak tak sekolahin ke Solo daripada kenal Tegar gitu. Nah, dan fun fact lagi ya teman-teman ya. Waktu itu kan aku nggak punya HP. Jadi aku tuh cuma kayak feeling aja. Ini kayaknya Yanto di rumah gabut ya. Aku juga gabut soalnya. Ya udah aku datang ke rumahnya Yanto yang setengah jam perjalanan. Dulu masih naik Astrea Grand Supra. Astrea itu. Nah, kadang aku sampai ke tempat dia yang menempuh perjalanan setengah jam itu aku nggak ketemu dia guys. Dia mungkin lagi entah di tempat temennya kah gitu. Karena emang dulu nggak pernah di rumah aku. Iya, di tempat temennya dan adiknya pas nggak di rumah, adik ponakan itu. Adik ponakannya nggak pas di rumah. Kalau adik ponakannya pas di rumah, aku minta tolong kayak WA atau teleponin gitu biar Yanto pulang. Tapi karena kadang adiknya juga keluar atau mungkin lagi main sama temennya, ya udah aku tunggu sekitar setengah jam atau sampai 1 jam gitu di tempat Yanto. Akhirnya kalau dia belum pulang ya aku pulang. Jadi dari situ pun lebih ke membuat kita jauh lebih dekat dari sebelumnya. Karena ya banyak hal yang kita alami bareng, kita lakuin bareng. Nah, Enggak semua negatif sih yang kita lakuin dulu. Ada sisi positif juga. Kita tuh kalau dari sepengalamanku ya, kita melakukan hal-hal yang menurut kita sekarang itu bodoh. Karena dulu kita emang sepenasaran itu. Ya itu, balik lagi Mas. Karena kalau kita nggak ngalamin dulu, kita mungkin ngalaminnya sekarang. Karena kita udah pernah melakukan, jadi kita bisa belajar. Gitu Mas. Nah, ngomong-ngomong tentang hal-hal yang pernah kita lalui. Hal apa yang paling berkesan di pertemanan kita? Mulai dari yang nyenengin atau mungkin bikin kita nggak seneng atau sedih, sampai hal yang paling memalukan. Coba ada nggak dari kalau kamu? aku hal yang paling berkesan dari kita selama kita temenan bareng itu Mas Rama rela jemput aku setiap berangkat ke sekolah. Itu yang paling berkesan dan kayak nggak semua temen itu mau kayak gitu loh. Jauh walaupun satu arah ya, masih bangunin aku, nungguin aku mandi yang ketiduran setiap hari, telat bolos dan lain sebagainya. Itu mau nggak semua kan bisa seperti itu hal yang paling berkesan. Ternyata dari dulu kalau aku jemput kamu mandi tuh di kamar mandi tuh tidur. Iya, itu aku jarang mandi sebenarnya Mas. Itu aku ada kan ngebiuri gini lah. Kamu nggak tahu tapi fun fact. Itu fun fact karena mandi pagi itu malas itu Mas. Pantesan mandi lama banget. Dia alasannya selalu kok lama meneh, kok suwe men gitu loh. Kok lama men gitu kan. Dia alasannya ngising gitu. Ntar aku masih berak katanya. Padahal ya enggak, tidur dia. Tidur aku. Karena ya emang masih ngantuk. Itu yang paling berkesan. Yang paling menyenangkan itu bagiku semua yang kita lakukan itu menyenangkan. Karena dari situ aku bisa belajar. Kamu naik pun masih bisa ingat aku. Jadi apapun hal yang kita lakukan bareng itu bisa berkesan, bisa menyenangkan. Kalau hal yang paling menyedihkan itu cuma satu, menurutku ya Mas. Apa? Waktu menyedihkan waktu Mas Rama ke Batam. Oh iya pas Itu merantau. Itu latar belakang juga sedih karena aku kan sebenarnya aku juga keterima kan di sana. Iya benar. Nah ini emang karena gobloknya dia kayaknya.
Lu kowe goblok. Kamu goblok. Kamu harus mengakui kalau kamu goblok. Jadi gini guys. Waktu itu Goblok itu ya, Mas. segoblok itu. Jadi waktu itu guys, ada perekrutan PT di Dari Batam. Dari Batam ya. Lewat sekolah ya dulu. Iya lewat sekolah dan dulu itu Mas lewat. tak makan ya, Mas ya? Ya makan silakan. Nah karena lewat sekolah itu kan berarti diprioritaskan dari sekolah kita dulu, ya tak? Nah dari semua angkatan tahun kita yang mana itu jumlahnya ada berapa berarti itu kelasnya A sampai G? D. Enggak A sampai G. D. Masa teko D tak? D, wong kowe pindah kode lho. Oh ya kan pemesinan. Maksud- Bukan satu teknik. Nah, Enggak pokoknya teknik. intinya banyak banget lah guys muridnya ya. Dan itu yang diterima itu kalau nggak salah itu cuma sekitar 12 orang. Dan aku sebenarnya keterima. 12 orang itu termasuk aku sama Yanto itu keterima, ya kan? Dan tinggal interview. Gobloknya dia kalian tahu, gobloknya. Waktu itu dia udah kerja guys, alhamdulillah. Tapi salahnya dia interview sambil packing. Jadi dia ditanyain sama yang HRD. interview HRD. Mas kamu udah tahu nggak? Udah tahu belum tentang membata jangka sorong? Yaitu, ya Pak udah tahu. Rek, gitu. Coba jelaskan. Ya dia jelasin tapi sambil rek gitu ya. Nggak keterima dia. Dari 12 orang itu yang nggak berangkat 4 orang guys. Dia termasuk yang nggak berangkat. Emang goblok tolol gue. Waktu itu aku udah seneng banget loh guys. Maunya anjay akhirnya kita kerja di PT dengan gaji yang, Nah, itu. Karena Dengan- itu impian banget, Mas. dengan dulu. gaji yang 2 kali lipat di, di tempat UMR Solo. kita. UMR Solo. 2 kali dan itu belum termasuk lemburan dan lain-lain Yes. loh. Iya. Nah, terus Dan satu lagi yang membuat senang itu sebenarnya luar kota bolo. luar kota bolo, ora ning Solo tok. kita mau ninggalin kota Solo Ya, ya itu. teman-teman ya. Mau mencari experience baru. Tapi malah bisa-bisanya dia melewatkan kesempatan ini dengan hal gobloknya dia. Padahal interview itu nggak sampai 5 menit loh guys. Kalau nggak percaya. Serius dah. Karena kan interview itu. Aku udah persiapan banget. Dan itu cuma 5 menit kok. Cepet kok. Kok bisa-bisanya dia segoblok itu 5 menit sambil packing? Kan tolol. Lah kan totalitas kerja Mas dulu. Itu. Emang nggak bisa izin dulu. Itu juga waktunya kita dipilih di siang hari loh. Bisa banget jam istirahat loh itu. Rezeki. Lah Eh. tak lanjut yang menyedihkan. Itu tadi latar belakang menyedihkan itu satu. Aku nggak diterima kerja. Yang kedua, kamu ke sana jauh. Kita nggak main hampir berapa? 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu kan aku di Solo juga gabut kan. Akhirnya aku ngerantau di Surabaya. Nah. Kita VC di Surabaya. Kapan mulai dan sebagainya. Itu yang menyedihkan ya menurutku itu sih Mas. Dan itu aku juga takut loh, kan aku dari Batam loh. Dari Batam kan otomatis aku alhamdulillah ada tabungan dikit lah ya. Dan waktu itu aku takutnya waktu aku balik ke Solo gantian kamu yang rantau di luar kota. Kamu waktu itu kan di Surabaya Di kan? Surabaya. Tapi aku cuma beberapa bulan, cuma 1 Nah, kontrak. aku takutnya kalau dia panjang sampai beberapa tahun di Surabaya kan pas aku pulang dia Nggak- belum pulang nggak gitu. ganti, nggak ada teman gitu kan. Gitu. Padahal aku ngerantau ke Surabaya sebenarnya nggak nyari uang. Juga karena di Solo gabut Mas. Karena menurutku aku kerja di Solo pun ya mungkin cukup ya. Tapi lah di Solo gini maksudnya nggak ada temen, main ngapain? Mencari- Waktu itu corona yo. Pas berangkat Batam, Pas Batam. pas pulang dari Batam udah enggak. Dan enggak nong, aku nyebut kamu di stasiun. Kalau itu, kalau dari Mas Rama sendiri, tak tanya ini, gantian aku yang nanya. Ayo, Oke. Tak minum dulu boleh? boleh, boleh. Ini tak makan nanti aja ya. Gelegein terus aku Mas. Nanti suaranya gue gitu nih nggak enak. Oke, pertanyaannya apa? Hal yang ya 3 hal itu tadi, selama kita kenal itu apa? Menyedihkan. Oke, dimulai dari yang menyenangkan dulu. Nah, kalau senang sama Yanto tuh sebenarnya banyak. Cuman yang lebih detailnya lagi itu aku senang sama Yanto karena dia itu orangnya menghargai. Dalam arti menghargai itu gini. Aku datang jauh-jauh dari tempatku ke tempat Yanto
tanpa aku ngehubungin dulu karena emang nggak punya waktu itu gadget nggak punya. Dan ibaratnya kan sampai sana kan aku 50% antara Yanto ada atau enggak. Nah kalau kebetulannya pas kamu tuh di sana tapi lagi ada acara, kan sering banget ada acara itu kan DMC kan. Iya. Nah, dia itu bahkan bisa mengesampingkan puluhan orang yang lagi ada di rumahnya itu buat main sama aku. Nah, itu kayak anjir. Kayak aku dianggap itu gitu loh sama seorang temen gitu loh. Dan aku belum pernah apa ya? Kayak ngerasain ini kalau bahasa anak zaman sekarang tuh di-treat. Anjay, di-treat. Di-treat seperti itu tuh nggak pernah gitu loh. Jadi itu termasuk satu hal yang paling menyenangkan gitu loh. Dan langsung ke yang menyedihkan. Ini mumpung Yanto nggak inget. Ini sebenarnya hal yang menyedihkan buat kita berdua. Apa itu? Kamu tahu ya, kamu ingat gak pas yang aku datang ke tempatmu, terus kita nangis bareng. Nah, itu ada, pokoknya intinya aku ke tempat Yanto, kita nangis bareng berdua di rumah. Aku nggak bisa ceritain alasannya apa, pokoknya kita nangis bareng di situ. Dan yang lebih bikin sedih lagi apa guys? Itu bensin motorku habis, aku nggak punya uang. Aku mau pinjem ke Yanto, Yanto juga nggak punya uang. Jadi akhirnya aku nginep di sana. Itu adalah nginep yang terpaksa. Karena emang aku nggak punya uang, Yanto nggak punya uang. Aku nggak bisa beli bensin buat balik, akhirnya kita nginep di sana. Dan yang aku pikirin pas waktu nginep mau tidur itu tahu nggak apa? Apa? Ini kita bener-bener nggak punya duit. Kalaupun misal besok ada duit 10.000 dikasih masnya sini, tak pakai buat beli bensin, Yanto makan apa? Nah. Gitu bilang. Jadi titik itu tuh emang aku kayak anjir, apa aku salah waktu ya datang ke tempatmu ini ya? Salah waktunya itu kayak Sebenarnya nggak salah waktu sih, Mas. Karena emang tiap hari nggak punya uang. Iya. Tapi waktu itu emang aku down banget guys. Sampai apa ya? Aku tuh mau nangis tuh nggak tahu ke siapa gitu. Kayak aku ya udah cuma Yanto ini yang kayaknya bisa dengerin aku cerita dan aku nangis. Nggak mungkin aku cerita kayak ke siapa ya, teman yang baru kenal atau mungkin pacar gitu. Itu aku punya pacar nggak waktu itu? Punya? Nggak tahu. Punya. Nah nggak mungkin aku cerita kayak ya harga diri no, Yes. harga diri laki-laki. Dan akhirnya aku datang ke tempat Yanto, kita nangis bareng di situ sampai akhirnya kita ketiduran. Kita waktu itu ngutang bakso Yuda. Karena tak potong, maaf Mas. Ini yang menyedihkan kan tadi. Itu ada sih kalau aku, tapi bukan tentang pertemanan kita. Kalau menyedihkan itu ketika aku melihat kamu di head Oh, di sosial media di itu sosial aku media. sedih. Kalau bahasanya orang Jawa itu grantes. Karena gini. Sakit hati lah gitu. Iya, aku tahu Mas. Sangat-sangat tahu. Tauku gimana? Waktu ya setahun inilah kan kamu pulang kerja nge-host ke rumahku, mainan IG, pinjam TikTok, pakai Oh HP iya, ku. pinjam HP. Waktu itu kan seneng-senengnya kayak anjir followernya nambah, Iya. follower nambah itu loh. Pinjam HP ku buat TikTokan. Sebatas buat TikTokan tok. Le nyila HP-mu. TikTokan. HP satu. Jadi kita itu dia login pakai HP ku. Kita lihat bareng. HP Jadi satu lihat. kalau enggak kita ini ya pokoknya nonton TikTok gitu, kita taruh HP-nya di sini gitu. Kita nonton bareng. Jadi kalau Kita ngetawain hitungannya kan konten yang kita suka tuh sama. sama Di satu TikTok itu sama. sama satu apa ya? Satu apa jenenge Mas? Satu pikiran, Ya, kuis pokoknya iku. satu selera. Satu selera humor. Heeh. Itu aja kayak grantes kayak. Oh, jadi ini apa namanya? Kamu Yanto berarti sakit hati waktu ada orang-orang bilang yang kayak ceritaku nggak real, aku Iya. nggak cerita gitu. Kan ya gini nih Mas. Maksudku ki. Bukan nek sakit hati ki mungkin bahasa terlalu kasar ya kayak ya itu sih kayak
aku yang tahu. Hmm. Ceritanya sak nyatane dan lain sebagainya. Kehidupan sebenarnya itu aku tahu. Emang yo itu sebenar-benar itu gitu loh. Karena juga aku HP 1, kamu login. Jadi dulu HP kuwi TikToknya kan ada TikTokmu juga. Iya. Sampai tak logout itu karena notifnya jebol, Mas. Iya. HP kuwi itu jebol. Tak logout ngasian. Dan waktu itu emang pas alhamdulillah pas naik-naik itu ya teman-teman ya, pas lagi viralnya batik itu ya. Itu emang kan banyak banget yang follow aku, banyak banget yang komen, banyak banget yang apa gitu ya di akunku, pokoknya kan naik banget. Dan waktu itu emang HP-nya Yanto ini hampir kalau buka akunku tuh jadi Tak buka nih jam 8. Itu kebukanya jam 10. Itu Mas. Itu too much. waktu itu HP RAM berapa tuh? RAM 3. RAM 3. RAM 3 guys waktu itu, dan udah bersaing dengan waktu itu zaman-zamannya RAM 6, RAM 8 Masih gitu, RAM guys. 3 dan enggak paling gongnya adalah tanamanku, apa yang tak tanam ketika kamu pinjam HP-ku, panenku itu jauh berkali-kali lipat. Wis. Kok lebay gitu Toto? Bukan lebay. Sekarang aku cuma minjemin HP. Manenku apa? Mbok beli HP. Tak beliin HP. Itu kayak anjir. Kayak aku nggak pernah, aku kayak gini loh. Yo wes emang nek selama aku bisa bantu, HP ku nggoneng pakaian karena aku pernah gak aku kayak HP ku di sini, mbok ambil. Terus aku langsung yo jo gitu. Enggak pernah aku. Nggak Sama pernah. sekali karena kamu juga tahu sandiku kan. Sandi apapun tahu. Jadi pakai. Tanamanku itu panenanku berkali-kali jauh. Gitu. Jadi intinya pesannya di sini tuh buat kalian semuanya tuh jangan berhenti berbuat baik ya teman-teman ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang kamu panen nanti. Dan juga kalaupun kalian nggak bisa berbuat baik, seenggaknya kalian tuh jangan berbuat jahat atau berbuat buruk. Karena siapa tahu perbuatan buruk kalian itu adalah apa yang kalian tanam gitu. Bener. Siapa tahu nanti dia tumbuh dan berbalik ke kalian berkali-kali lipat dari hal yang kalian perbuat, dari keburukan yang kalian buat. Kan kasihan gitu loh, maksudnya nggak enak kalau diibaratkan di kehidupan tuh nggak enak. Nggak enak sama Memanen keburukan itu nggak enak. apalagi memanen keburukan diri kita sendiri kan. Benar gitu kayak. Jadi kayak yo piye yo Mas yo. Nggak pernah menyangka aja sih. Kalau dari aku pribadi nggak pernah menyangka. Dan fun fact-nya lagi pas aku selalu ke tempat Yanto pinjem HP itu guys. Lebih banyak aku yang megang HP-nya waktu aku di sana tuh. Jadi aku gabut. Iya, jadi Aslinya Yanto itu tuh gabut. ini aku jujur nggak ini. Aslinya itu aku gabut ketika HP ku pinjem. Sekarang aku ngapain Mas? Di rumah nggak ada TV. Ya kan? Jadi waktu itu ada. iya, waktu itu ada, tapi kan yo kamu mainan HP enak. Apa jenenge TikTok dan sebagainya. Aku mainan HP-mu cuma beberapa jam loh. Dan fun fact-nya adalah paketanku itu selalu sedikit. Kalau dia nyepam ke TikTok itu pasti kan habis. Jadi kalau ada notif dari Indosat, sisa kuota Anda Tak segini, kembaliin ke aku. Nih. Tapi notifnya udah dihapus ini dulu. Tak ceritain dari awal, Mas. Tidak usah diceritain dari awal. Jadi Yanto sekarang udah nggak sama dia, gitulah teman-teman ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang cewek, asik. Kita beralih dulu dari pembahasan yang dalam-dalam itu, kita naik dulu. Boleh. Ngomong-ngomong tentang cewek atau pacar. Davina Karamoy. Belum nih Mas. Davina Karamoy. Sabar dulu. Emang tahu apa yang mau tak tanyain? Davina Karamoy. Tipe cewek seorang Davina Karamoy. Lebih spesifiknya, Davina Karamoy. lebih suka yang tinggi atau Atau Davina Karamoy. Sekarang aku mau tanya. Jawabannya cuma iya. Satu iya, satu enggak. iya? Belum ada pertanyaannya. Oke. Aku mau tanya, jawabannya cuma iya.
Satu iya, satu enggak. Oke, cepet aku excited nih. Cepet. Cepet nggak? Sabar. Kamu gay? Enggak. Kamu bohong ya? Sekarang kalau gini Mas, Apa yang kamu rasain setelah yatim? jadi yatim gitu. Setelah yatim, Alhamdulillah hidupku baik. Ya, alhamdulillah hidupmu baik. Karena apa? Karena apa? Sepil dong yang asli. Kenapa kok bisa hidupmu baik? Sepil dong. enggak karena kan rezeki datang ke aku Iya. setelah aku menjadi yatim. Iya. Gitu. Ya udah itu aja. Alasannya. Apa Toto? Iki agak di briefing loh iki. Aku nggak tahu arahnya kemana. Arah? Ini ayahnya kemana? Jangkrik. Oke. Sebenarnya sesuai judul ya Judul teman-teman aja. ya. Kalau kita di sini hanya omong kosong. Jadi kalau emang nggak berisi ya mohon maaf ya teman-teman ya. Oke Mas Yanto, ini kita udah ada di penghujung acara. Udah di penghujung acara. Ini cuma penghujung acara, bukan penghujung hidup kita. Ya. Santai aja gak usah kaget gitu loh. Udah di penghujung acara. Cepet banget. Aku pamit dari orang rumah yang rantau. Pamit orang rumah ngerantau ini. Ya Cepet udah. banget. Kamu bilangnya ngerantau berapa lama? Ngerantau gitu Cok. Ngerantau gitu toh. Ya pulang aja gak apa-apa toh. Ngerantau itu gak harus lama. Cepet banget. Ya udah. Kalau gitu kalau menurutmu kurang ramah kita Udah aja. labil banget, Mas. Labil banget. Kalau kiranya kurang lama, kita bakal bikin part 2-nya. Kalau kalian setuju bikin part 2-nya, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe juga ya teman-teman ya. Komen, like, share, subscribe. Terima kasih untuk kita sendiri Kita sendiri berdua yang sangat kosong. yang sangat excited ini, yang sangat semangat, yang sangat cetar membahana ya. Sampai jumpa di video kita di Omong Kosong tentunya di part selanjutnya. Kita mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Pamit undur diri. Tunggu part kedua. Omong kosong bersama orang-orang kosong. Sama orang-orang kosong. Oke, thank you semuanya. See you guys. Guys.